Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang berada di rumah maupun dimanapun berada, yang akan mengikuti ibadah keluarga secara daring. Shalom, selamat datang, selamat beribadah kepada Allah yang telah memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga kita semua teristimewa keluarga mampu untuk bersyukur pada saat ini. Firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Kau berikan. Kami boleh berkumpul dalam ibadah keluarga saat ini. Kami serahkan ibadah keluarga ini hanya di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Amin. Disilakan duduk. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 56 ayatnya yang keempat dan kelima, akan dibacakan secara responsoris. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hari bergembira, ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia jadi kawanku tetap. Orang sakit disembuhkan, orang miskin pun lega, disebut saudara Tuhan karena kasih sayangnya. Ku membaca tiap hari dalam kitab yang kudus, dan semakin ku sadari pengasihan penebus. Jemaat, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa.
Ya Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu dalam membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Terangilah hati pikiran kami, agar kebenaran sabda-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan pahami. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, untuk berada di sekitar firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Disilakan jemaat berdiri. Marilah kita membaca Alkitab dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang berada di rumah, seandainya hari ini virus corona lenyap dari muka bumi ini, dan ada orang yang ngajak saudara untuk jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata, melancong ke luar negeri, maka tidak hitung 3 menurut hemat saya, saudara menyambut dengan sukacita tawaran tersebut. Tapi sayangnya, virus corona masih ada. Dan saudara lihat tema kita, dikatakan siap menderita.
Mungkin saudara akan mengatakan, sekarang aja udah menderita Bu Pendeta. Somoseno, udah 5 bulan loh tak kurung di rumah. Sudah depresi, udah hampir enggak kuat. Ya sekarang Ibu Pendeta bicara tentang menderita-menderita lagi. Suka atau tidak suka saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk siap menderita. Surat 1 Petrus ditulis pada saat jemaat-jemaat sedang mengalami penderitaan dari pihak penguasa dunia. Dan dalam situasi yang penuh tekanan dan penderitaan karena harus mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat dengan maksud untuk memberi support, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada jemaat. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, persenjatai diri dengan pikiran bahwa secara badani Yesus sudah menderita. Dan orang percaya mengambil bagian dalam penderitaan itu. Perhatikan kata mempersenjatai. Ini menunjukkan ada pertempuran, ada peperangan. Peperangan yang bagaimana ya? Peperangan yang melawan dosa. Dan ini bukan pertempuran yang main-main. Ini juga bukan pertempuran yang mudah. Jemaat orang percaya harus mati-matian untuk bisa membuang segala dosa yang melekat di dalam tubuh ini, untuk membuang semua dosa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati. Dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, untuk membuang rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan yang ada di pikiran itu, happy pesta porang gak karuan. Dan kalau hatinya masih terpikat kepada sesuatu yang menjadikan itu berhala, dikatakan semua harus dibuang. Dan ketika jemaat keluar sebagai pemenang, ketika melepaskan semua hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, bukan berarti bahwa hidup ini sudah aman. Tidak, saudara-saudara. Orang-orang yang suka saudara hidup berkubang dalam dosa, teman-teman saudara akan menjadi tidak suka kepada saudara. Dan apa yang akan mereka lakukan? Mereka mulai memfitnah saudara. Petrus tidak mau menyangkali kenyataan tersebut dan menjanjikan kehidupan Kristen yang indah-indah dan muluk-muluk. Seolah-olah kita hidup ini di negeri sejuta dongeng. Realita bukan untuk disangkali tetapi untuk dihadapi.
Untuk melakukan hal ini secara tepat, kita memerlukan perspektif atau cara pandang yang tepat pula terhadap penderitaan. Orang percaya perlu melihat penderitaan melalui perspektif ilahi. Kalau orang dunia melihat penderitaan itu adalah identik dengan kegagalan dan kekalahan, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Namun tidak demikian bagi pengikut Kristus. Bahkan Rasul Paulus secara ekstrim bukan saja menderita, dia katakan bahwa sekalipun nantinya dalam perjuangannya dia mengalami kematian, itu merupakan satu keuntungan. Penderitaan orang percaya itu memiliki tujuan, saudara-saudara. Penderitaan bila dialami untuk mempertahankan iman Kristen, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Allah, itu merupakan sesuatu yang di dalamnya memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, tujuan dari penderitaan itu juga adalah untuk membuat iman orang percaya menjadi murni. Penderitaan itu, saudara-saudara, kesukaan biasa digambarkan seperti api yang menyala-nyala. Tetapi coba perhatikan, saudara-saudara, api bukanlah musuh emas. Sebaliknya, api itu justru membuktikan keistimewaan dari emas. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika kita mengalami begitu banyak tantangan, kita harus lihat itu sebagai sesuatu yang memunculkan keistimewaan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Lalu saudara-saudaraku, apakah Allah diam saja dengan orang-orang yang menyebabkan penderitaan orang percaya? Tidak. Allah mengatakan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan mereka yang menentang Allah, yang hidup di dalam dosa. Mereka akan menerima atau menghadap pada penghakiman Allah. Saudara-saudara, kalau penghakiman manusia, orang bisa lari, ya kan? Orang bisa bersembunyi, orang bisa ganti ganti kewarganegaraan, ya kan? Lagi seru-seru tuh di televisi. Tetapi di hadapan penghakiman Allah, tidak satu orang pun yang bisa lari. Saudara-saudara, selanjutnya Petrus bicara tentang mengisi kesempatan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Lalu bagaimana mengisi kesempatan hidup yang Allah berikan? Dikatakan bahwa orang percaya, jemaat, harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia.
Kehendak manusia itu harus dimatikan dan kehendak Allah yang harus bertumbuh menjadi lebih kuat. Petrus, saudara-saudara, menasihati jemaat sekalipun penderitaan dan ancaman mereka hadapi, tetapi mereka harus mempergunakan sisa-sisa hidup dengan menuruti kehendak Allah. Saudaraku, perhatikan kata sisa di sini. Waktu yang sisa. Secara implisit ini menunjukkan waktu yang hanya tinggal sedikit. Dan menunjukkan bahwa manusia jemaat harus membuang dosa-dosa merupakan sesuatu yang mendesak, yang tidak boleh ditunda-tunda. Jemaat, dari bagian yang saya telah uraikan ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, dengan adanya virus corona, seluruh dunia menderita. Bukan saja yang terkena virus, tetapi yang sehat juga menderita. Dan kalau hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang masih waras, semua itu karena anugerah Tuhan. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan kita agar memiliki pikiran kalau Kristus menderita, kita pun mendapat bagian di dalamnya. Sehingga kita akan menjalani kehidupan ini dengan stabil, tidak terkejut-kejut. Ya, ini penting saudara-saudara. Kalau Yesus menderita, berarti kita orang percaya mengambil bagian di dalamnya. Jadi kalau ada tantangan kehidupan, ada penderitaan, kita enggak heran. Kita enggak terkejut. Kita enggak jalan di tempat, saudara-saudara. Tetapi terus maju. Di dalam kehidupan orang percaya, terkadang orang beriman itu ditolak. Karena percaya kepada Yesus Kristus, dia ditolak. Atau mungkin saudara-saudara orang percaya mengalami banyak penghambatan di dalam peningkatan karirnya. Tetapi saudara harus ingat, Tuhan akan memakai perjalanan waktu untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa anak-anak Tuhan memiliki kinerja yang baik di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab, memiliki kinerja di atas rata-rata. Pada waktu Tuhan akan mengangkat kita dan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang pantas untuk menerima apresiasi, untuk menerima jabatan-jabatan yang baik, yang lebih tinggi dari apa yang kita kerjakan hari ini. Yang ketiga, saudara-saudara,
jangan menunda untuk membuang segala dosa. Dosa itu ada di pikiran, ada di mulut, dan juga ada di tindakan-tindakan. Jangan menunda, saudara-saudara. Jangan menunda untuk meninggalkan komunitas, grup, geng yang menyesatkan. Walau untuk itu saudara harus menderita sesaat lamanya. Karena saudara akan dikatakan sok alimlah, sok baiklah, sok rohanilah. Yang keempat, selama masih ada kesempatan, jangan keraskan hatimu untuk bertobat dan lakukan kehendak Allah dengan setia dan sukacita. Amin. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena perlindungan-Mu yang dahsyat bagi kami, sehingga sampai hari ini kami berada dalam keadaan baik-baik saja, beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Jadikan kami orang-orang yang percaya kepada Kristus, baik atau tidak baik waktunya, kami siap menderita untuk mempertahankan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai. Kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berduka, utamanya yang baru saja dialami oleh keluarga Weno. Hadirlah di tengah-tengah pergulatan saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk meraih penghiburan sorgawi. Kuatkan iman mereka,
Mampukan mereka untuk menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit yang juga masa pemulihan. Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Bapak Lukito, Ibu Feli Tumangger, Bapak Edi Pradono, Bapak Edward Manu, Paula Umbas, Ibu Mimi Bagiarta, Bapak Sayaga, Ibu S. Iskandar, Bapak dan Ibu Dai, Ibu Emi Sangari, Bapak Roy Nangoy, Ibu Sriani, saudara kami Leri Simajuntak, Ibu Erlianti Yohanes, dan saudari kami Samantha Dots, Ibu Sofi Sugiarto, Ibu Sarah Gunadi, Ibu Kardio, Bapak Virgo Toyo, Ibu Silvia Siwi, Penatua Foni Liando, Ibu Rore, Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Bapak Riki Pati Rajawani, Omaros Pandanwangi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Diaken Elsa Kailola, Ibu Sondang Hutahayan, Boru Pangaribuan, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami COVID-19, di mana saja mereka berada. Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan seluruh jemaat kami Sumber Kasih dan juga saudara-saudara kami yang menderita COVID-19. Kami berdoa untuk keluarga mereka masing-masing. Berikan hati yang sabar, sentuhan-sentuhan yang menguatkan dan menghibur, dan Tuhan berkenan mencukupkan semua biaya perawatan. Kami merangkul jemaat kami Tuhan dalam pergumulan untuk terus bisa beribadah di rumah Tuhan ini. Tuhan berkenan menolong tim revitalisasi, warga jemaat-Mu, tim support live streaming dan rekaman. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kami semua kekuatan dan kesehatan. Kuasa-Mu menjadi nyata bagi persekutuan jemaat Sumber Kasih, bahwa Engkau lebih besar dari tantangan kehidupan yang ada. Engkau mampu menolong kami sehingga kami terhindar dari COVID-19. Kami bisa beribadah di rumah Tuhan ini, dan sementara yang lain masih beribadah di rumah. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk para lansia dan anak-anak. Biarlah Engkau juga membuat mereka dapat menerima kenyataan di hari tua, tetap bersemangat, tetap bersukacita, karena mereka belum bisa beribadah di rumah Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, kehilangan pekerjaan. Tuhan tetap berkenan mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk para dokter dan para medis,
Lindungi mereka juga dari virus tersebut, buat mereka berhasil menunaikan tugas mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami yang kami cintai, berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya secara serius mereka menangani masalah pandemi ini. Secara serius juga mereka mengurus kehidupan ekonomi negara ini, rakyat yang menderita. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan berkenan memberikan semangat kepada mereka. Walaupun mereka masih belajar dari rumah, belum bertemu guru dan teman-teman, tetapi semangat untuk menimba ilmu Engkau tanamkan di dalam hati mereka, sehingga mereka semakin giat di dalam belajar. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk tiap pribadi dari jemaat-Mu dan keluarga. Masing-masing memiliki pergumulannya sendiri. Kami kuat sampai hari ini karena topangan dari sorga. Dan jikalau masih ada masalah-masalah kehidupan yang dialami oleh jemaat-Mu ya Tuhan, bimbinglah, berikan hikmat, berikan petunjuk dan jalan keluar dari setiap problema kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan atau dikoordinasikan dengan koordinator sektor. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
malaikat menyertai-Mu. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Jemaat, lanjutkanlah kehidupanmu dengan mengingat pesan firman Tuhan yang tertulis dari Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.